Jadi memang kalau misalnya dilihat petanya waktu itu sih kita ngelihatnya memang Pak Basuki ini memang sudah tinggi dari awal ya. Jadi dari awal sangat wajar karena dia incumbent. Sebenarnya yang Pak Anies itu dari awal dia nggak terlalu tinggi dibandingkan AHY sebenarnya. Mungkin kalau misalnya pilkada itu dipercepat gitu ya, mungkin Pak Anies nggak menang. Memang kalau misalnya Pak Anies kan memang dia ada gagasan-gagasan baru ya ketika debat. Jadi memang waktu itu ya Pak Ma'ruf memang dia menjadi tameng lah ya, defensif. Ini kan kita ngomong bukan sprint ya, ini maraton. Jadi maksudnya seberapa kuat nih stamina-nya mereka untuk terus ngebawa sampai 2024 gitu kan. Jangan-jangan nanti tengah-tengah mereka capek nih untuk terus di situ kan. Jadi kan sebenarnya kan orang itu simple ya. Ketika misalnya dia punya idea, kemudian dia jadikan itu sebuah karya, kemudian jadikan itu sebuah impact. Simple banget gitu ya. Dan memang kalau kita ngomong politik itu kan dia kayak bola liar ya. Mas Asad, thank you ya udah mau mampir ke Superstock. Thank you Mas. Sama-sama. Thank you. Oke, Mas Asad, sesuai yang tadi gua sempat opening ya, hari ini kita akan ngobrol soal menganalisa percaturan ya dunia politik atau landscape politik di 2024, tapi berdasarkan analisa percakapan sosial media. Yang sepengetahuan gua, lo cukup udah lama ya berkecimpung di bidang ini, dan mungkin lo juga udah banyak lah case study yang mungkin bisa jadi edukasi nih buat kita. Nah, Mas Asad, sebelum gue masuk ke dalam topik, mungkin lu boleh cerita dulu. Lo ini kan setahu gue founder ya dari No Limit ya, No Limit ya. Nah, mungkin lu boleh ceritain dulu ke kita nih dikit, No Limit ini apa, produknya apa, dan gimana nih kurang lebih cara kerjanya. Kurang lebih itu dulu deh. Oke, jadi kita No Limit itu mengumpulkan data ya. Jadi kita kumpulin data dari media sosial kayak Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, terus berita online kayak Detik, Kompas, Viva News, itu kita kumpul datanya. Kemudian kita masukin ke dalam sebuah program ya, algoritma yang nantinya itu bisa kita lihat tuh hasilnya. Jadi berapa banyak sih orang yang ngomongin kita, atau seberapa tinggi sentimen positifnya. Jadi siapa sih yang ngomong negatif atau yang ngomong positif tentang kita, termasuk apa yang dia omongin. Jadi dengan kita ngumpulin tadi, kita jadi tahu nih sebenarnya lebih banyak orang yang suka sama kita atau yang nggak suka sama kita. Termasuk itu bisa ke brand ataupun ke government, pemerintah, ataupun ke politik tadi. Oke, coba ya Mas, gue anggap aja gue nih orang awam nih. Jadi gue coba kulik lagi. Jadi semua berita yang ada di media online gitu ya, termasuk juga di sosial media, dikumpulin jadi satu gitu ya, diolah gitu ya semua informasi itu, menghasilkan outputnya itu tadi apakah sentimen positif, sentimen negatif gitu ya. Dari situlah nanti bisa jadi masukan bagi itu brand, perusahaan, bagi pemerintah, bagi individual kayak gitu ya, kurang lebih ya. Oke. Nah, mungkin Mas, gue langsung lebih spesifik lagi. Cara kerjanya itu kurang lebihnya gimana Mas? Apa dia menganalisa kata demi kata atau mungkin kayak gimana? Coba, mungkin gue agak sedikit masih bingung nih. Kalau cara kerjanya sebenarnya dia pakai namanya sebuah algoritma ya. Jadi memang algoritmanya kita nggak by kata tapi by kalimat. Oh, by kalimat ya. Oke. Karena kan kalau kita ngomong kata itu misalnya let's say murah itu kan positif gitu kan. Tapi tidak murah kan negatif gitu ya. Atau misalnya besar itu misalnya positif, tidak besar itu negatif gitu ya. Atau lebih jauh lagi misalnya kayak mahasiswa itu netral gitu ya. Harga mahasiswa itu positif. Nah, jadi memang itu kita ngomongnya by konteks, by kalimat. Nah, memang mengumumkannya itu secara otomatis by mesin gitu ya, 24/7. Nah, tapi memang begitu dia masuk ke mesin, nanti dia akan diklasifikasi tuh positif, negatif, netral. Kemudian ada yang possibly positif dan negatif. Jadi gambarnya dia tuh nanti akan dilihat kira-kira nih thresholdnya nih berapa persen nih. Jadi kayak ada ambang batasnya gitu loh Mas. Nah, kalau mesin itu nanti dia itu kurang yakin, maka dia akan masuk ke possibly. Kemungkinan ya. Itu yang nanti akan divalidasi oleh orang dan nanti dari mesin. Berarti Mas, tadi kalau kita bicara cara kerja,
setiap detik itu bisa banyak banget dong ya kalimat yang masuk ya. Kita itu per jam itu ada jutaan stream yang masuk ke kita. Oke. Jadi berarti setiap jam itu jutaan skrip yang harus dianalisa sistem ya. Dari situlah keluar tadi sistem akan membaca ini positif atau negatif gitu ya. Oke, dan kalau sistem nggak yakin tinggal dimasukkan lah ya possibility-nya apa nih positif atau negatif ya. Oke, menarik nih. Nah, Mas, kira-kira dari segi menurut lo dari pengalaman lo udah jalan ini, gue yakin juga udah lama, manfaat-manfaat yang didapatkan dari analisa dengan sistem ini ya, analisa wording percakapan kalimat dari media online ini apa Mas yang paling kerasa? Dari mungkin klien-klien yang udah ceritain ke lo kayak gitu. Jadi sebenarnya kan dia banyak case tadinya ya. Jadi misalnya kayak gampangnya kita nggak cuma sentimen tapi juga ada engagement konten. Nah kita bisa lihat tuh analisa kira-kira konten mana sih yang paling engaging, mana konten yang kurang engaging. Nah si mesin bisa tinggal lihat, oh ini loh contoh-contoh konten yang engaging, sehingga si brand tadi tinggal memposting gitu ya, memproduksi konten yang seperti tadi, sehingga lebih naik tuh engagementnya. Atau campaign misalnya. Gimana sih efektivitas campaign. Terus kalau misalnya kita mau reputasi ya, misalnya buat brand dia bisa lihat nih kira-kira dia tuh negatifnya kenapa sih? Let's say misalnya karena produknya, atau karena packagingnya, atau karena distribusinya. Jadi kita bisa lihat nih. Nah harapannya nggak itu mereka nggak perlu lagi nanya-nanya manual ya, kan biasanya ada yang pakai kuesioner apakah Anda puas segala macam. Walaupun memang mungkin belum bisa menggantikan sepenuhnya, tapi at least kita dapat snapshot ya. Snapshot sehingga memang tahu nih, oh daerah sini itu nyata dia nggak suka kemasan barunya, oh dari sini nyata kehabisan produk, oh dari sini nyata ada yang ngomong basi nih. Nah kita bisa lihat tuh. Oke, berarti menarik ya. Bisa kita dapat masalah juga ya secara snapshotnya apa sih masalah yang terjadi misalnya tadi brand ya. Kalau dia dapat masalah dia diperbincangkan seperti apa di sosial media, apakah produknya tadi atau campaignnya mungkin bermasalah kayak gitu manfaatnya ya. Bener sih. Jadinya nggak perlu mungkin riset yang mungkin makan waktu, butuh analisa lagi kayak gitu ya. Oke, menarik Mas. Nah, dari sini kita mau masuk sedikit nih Mas, sesuai balik lagi ke topik ya, bahwa anak muda gitu ya harus melek politik ya. Jadi gue merasa bahwa ya bangsa kita ini kan balik lagi dibangun atas dasar demokrasi ya, dimana kita menyerahkan mandat kepada sejumlah orang yang kita pilih untuk menjalankan roda bangsa ini gitu ya. Nah, untuk itu penting untuk kita ngelihat gimana sih landscape dunia politik hari ini, tapi dengan analisanya sekarang kita dari yang tadi nih Mas, dari trending atau percakapan sosial media atau semua narasi yang ada di media online. Nah, pertama nih gue mau ngambil sebelum kita masuk ke prediksi ya atau ke future, kita mungkin case study dulu ke belakang ya Mas. Gue mau minta analisa atau mungkin hasil perjalanan analisa lo dalam pilkada, pilgub DKI, karena gue yakin semua narasi ada tuh di sosial media, di media online. Nah, gimana sih dari sudut pandang percakapan sosial media atau narasi media online waktu pas pilkada pilgub 2017 kemarin? Oke, 17 itu kan kita ada 3 calon ya? Iya. 3 calon dan 2 putaran. Jadi ya, ada AHY, ada Basuki Cahayapurnama, sama ada Anies Baswedan ya? Oke. Jadi memang kalau misalnya dilihat petanya waktu itu sih kita ngelihatnya memang Pak Basuki ini memang sudah tinggi dari awal ya. Jadi dari awal sangat wajar karena dia incumbent. Ya. Dia juga namanya incumbent ini kan dia punya apa ya? Advantage lah ya. Karena kan dia punya karya, punya segala macam dibandingkan penantang ya. Jadi memang dari awal dia memang sudah tinggi gitu ya. Tinggi secara elektabilitas nih maksudnya, atau tinggi secara positifnya sentimennya? Jadi memang ini macam-macam ya. Tinggi secara popularity betul. Popularitas Popularity, kemudian secara sentimen juga dia sebenarnya cukup tinggi gitu ya. Walaupun nyatanya sebenarnya begitu pas ada masalah di mana Pulau Seribu ya, memang jadi negatif tuh. Ya. Tapi memang dari awal dia sudah tinggi ya. Dari awal sudah tinggi, stabil tinggi gitu ya. Yang menarik adalah begitu putaran 2 si tinggi ini nggak naik-naik nih. Gitu ya. Jadi stagnan. Stabil di situ. Gitu ya. Dibandingkan mungkin penantang lainnya gitu ya. Begitu pas putaran sebenarnya yang Pak Anies itu dari awal dia nggak terlalu tinggi dibandingkan AHY sebenarnya. Jadi memang gampangnya urutannya Pak Basuki, AHY sama Anies gitu ya. Tapi awalnya nih Mas, berarti waktu awalnya banget gitu ya. Lanjut Mas. Tapi lambat laun Pak Anies ini naik terus nih gitu ya. Naik terus. Begitu pas di putaran 2 dia pas nyalip si
AHY. Oke. Kemudian begitu pas putaran 1 ya, dia Pak AHY, putaran 2 dia makin nyalip lagi Pak Basuki. Jadi memang Pak Anies ini mungkin tadi momentumnya yang kita lihat lebih dapet ya. Jadi mungkin kalau misalnya pilkada itu dipercepat gitu ya, mungkin Pak Anies nggak menang. Kalau cuman mungkin 1 putaran gitu ya, kalau misalnya. 1 putaran pasti Pak Basuki karena kan dia memang tinggi kan. Tapi mungkin kalau dia agak lebih cepat mungkin sebulan aja ya, sebulan lebih cepat mungkin bisa jadi AHY atau Pak Basuki yang menang. Gitu. Jadi memang ini kalau dia dinamis banget ya. Iya. Namanya sosial media itu dinamis banget. Balik lagi Mas, kalau berdasarkan tadi unit analisis tadi ya, narasi media online dan juga percakapan sosial media. Memang berarti ada pertumbuhan dari yang tadi lo bilang ya, secara gradual itu sentimen positif yang keluar. Positif, betul. Oke. Kira-kira dari sepengamatan lo aja Mas, sentimen positif seperti apa yang akhirnya itu membuat pertumbuhan Pak Anies ya gradual gitu? Sebenarnya lebih ke narasi ya. Narasi. Jadi kan memang waktu itu memang dipersepsikan ya kalau misalnya Pak Basuki ini kan memang dia sudah positif gitu ya, dan memang isunya itu terus gitu ya, isu terus. Tapi memang kalau misalnya Pak Anies kan memang dia ada gagasan-gagasan baru ya ketika debat, ketika mungkin waktu itu ada masalah buat nanganin banjir seperti apa, dan itu yang bisa terima kali ya. Terima, dan waktu itu ada Pak Sandi ya yang cukup ngebantu itu terkait OKOC-nya segala macam. Jadi memang dapat tuh kewirausahaannya, dapat kemacetan, dapat segala macam. Memang dia selalu punya narasi baru untuk dibawa gitu ya. Memang kita ngomong sosial media itu kan story-nya nih, story-nya yang dibawa. Nah, Anies bisa ngebawa isu-isu baru terus tuh yang relevan dengan si masyarakat. Gitu. Nah, Mas, masih sedikit lagi gue kulik. Kalau yang gue coba tangkep ya tadi, berarti problemnya kalau dari Pak Ahok gitu ya, Pak Basuki itu bukan karena sentimen negatif, tapi karena sentimen positifnya tidak tumbuh ya. Betul, dia tidak ada narasi baru ya. Menarik aja ya. Jadi karena kan kita pikir mungkin sentimen negatif ya. Negatif betul. Tapi sentimen positifnya juga nggak tumbuh. Betul. Karena nggak ada mungkin gagasan-gagasan baru. Betul. Dia sudah selesai. Maksudnya dia memang tugasnya dia sudah incumbent. Maksudnya memang sudah selesai. Dia pun juga sudah memaparkan ke depan seperti apa. Tapi ya sudah tidak ada lagi hal yang mau dibawa lagi begitu. Iya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini unit analisis sekali lagi percakapan sosial media. Belum tentu mungkin di luar sosial media seperti itu ya. Jadi kita harus mungkin sepakat dulu nih bahwa ini adalah analisisnya dari literasi media online maupun juga percakapan sosial media ya. Oke, menarik Mas. Itulah yang membuat pertumbuhan Pak Anies itu karena tadi konstan juga improve terus dari segi pembangunan narasinya, akhirnya ya membuat dia juga menang ya. Oke. Padahal sebenarnya awal percaturan ini nggak kayak gitu ya waktu awal dimulai ya. Nah, sekarang Mas, satu lagi yang lebih mungkin besar waktu Pilpres 2019. Berarti kan kita ngomongin di sini ada Pak Jokowi, pasti Pak Maruf sama Pak Prabowo sama Sandiaga Uno. Nah, gimana waktu awalnya dulu Mas? Unit analisis tadi ya percakapan sosial media dan literasi media online-nya. Sama juga ya, sebenarnya Pak Jokowi ini memang dia sudah incumbent ya. Jadi pasti paling tinggi ya. Jadi memang ya gampangnya Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin ini memang paling atas Pak Jokowi, paling bawah ya Pak Ma'ruf Amin gitu ya. Jadi memang Pak Ma'ruf memang ya tidak terlalu aktif ya di sosial media ya. Di sosial media ya berarti ya tidak terlalu aktif, biar juga mungkin pendengar kita juga mungkin tidak terlalu aktifnya di sosial media ya. Lanjut Mas. Tapi memang beliau cukup bagus untuk menangkal itu ya, isu-isu kan memang waktu itu kan isunya memang agak sentimennya ke agama ya. Jadi memang waktu itu ya Pak Ma'ruf memang dia menjadi tameng lah ya, defensif. Artinya ini defense-nya di Pak Ma'ruf Amin ya, mungkin Pak Jokowi bisa lebih fokus untuk mungkin gagasan barunya apa aja nih ya kan. Waktu itu ada mungkin kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat segala macam gitu ya. Jadi memang dengan tadi Pak Ma'ruf Amin memang dia punya peran yang cukup signifikan juga gitu ya, sehingga memang tadi nggak digempur. Kan kalau kita di sosial media kita lebih lihatnya isu positif dinaikkan, isu negatif diturunkan ataupun diredam lah ya. Nah, peran Pak Ma'ruf itulah yang meredam sentimennya itu ya. Sehingga Pak Jokowi bisa fokus untuk menaikkan si positifnya ya. Walaupun sebenarnya tadi memang kalau kita lihat memang agak mirip-mirip ya sebenarnya ya. Si suaranya itu tidak beda jauh lah ya. Memang secara pembicaraan, secara positif sentimennya pun memang tidak terlalu beda jauh. Jadi memang kelihatan seperti itu. Nah, itu kalau dari Pak Jokowi ya. Nah, kalau dari Pak Prabowo sendiri, ya. Mungkin kalau secara analisa, apakah memang sentimen positifnya nggak bisa terus dibangun, Mas?
Sebenarnya yang justru bagus itu adalah Pak Sandinya ya. Positifnya dia cukup bagus karena mungkin ya tadi dia masih muda dan relevan lah ya. Relevan dengan mungkin milenial segala macam dan memang mungkin yang paling milenial ya Pak Sandi gitu ya. Dibandingkan mungkin Pak Prabowo, Pak Jokowi ataupun Pak Maruf Amin. Jadi memang ya menurut saya wajar ketika dia engagementnya paling tinggi, ketika dia mungkin secara positif juga paling tinggi gitu ya. Jadi memang cukup kedongkrak juga dengan Pak Sandi di situ ya. Gitu. Mestinya kalau kita bicara strategi ya, mestinya tadi ya itu yang terus dinaikkan ya. Mungkin engagement atau sosok Pak Sandinya sendiri ya kalau di sosial media ya. Oke, paham. Jadi mungkin ya ini akhirnya ya karena mungkin strateginya mungkin kurang membaca inilah ya, mungkin ya akhirnya hasilnya kan kita udah tahu lah ya. Oke. Nah, Mas, sekarang kita bicara mengenai percaturan atau landscape politik yang masih lama sih, masih 2 tahun lagi. Tapi ya bagi saya dari dulu kan gini ya, maksudnya apa yang dianalisa hari ini sedikit banyak sudah menggambarkan nanti prediksi dan kondisi faktual nanti menuju 2024 ya. Nah, sebelum masuk ke situ Mas, kita mungkin bicara dari segi trennya dulu ya. Mungkin dari berbagai media tadi kita banyak membaca bahwa kalau menjelang 2024 nanti ada yang minta beberapa pihak pemilunya diundur 2 tahun gitu ya, jadi 2006-2027 karena biar pemerintah konsentrasi dalam recovery perekonomian karena COVID. Ada juga yang minta ya masih ada isu yang 3 periode. Ya kan, berarti kan harus mengamandemen undang-undang, konstitusi dan segala macamnya. Ya ada juga yang tetap pengen fokus ya udah Jokowi selesai gitu ya. Nah, gimana nih percakapan sosial media dan literasi yang udah lu analisa sekarang dari sekarang current situation-nya? Jadi sebenarnya sejak 2 tahun terakhir ya, waktu habis Pak Jokowi naik itu memang dia 2019 ya. Betul ya. 2020-nya itu ya kita dari awal tahun itu memang sudah COVID ya, Maret ya kan. Jadi memang narasinya itu masih banyaknya adalah terkait kesehatan dengan ekonomi. Itu banyak masalah tadi entah terkait vaksin lah, terkait mungkin isolasi lah, PPKM, PSBB segala macam ya. Nah, memang isu tadi masalah terkait politik dia dimundurkan atau segala macam itu sebenarnya nggak cuma itu, tapi memang banyak isu politik itu memang agak teredam. Teredam karena karena memang ya COVID. COVID. Memang kemarin agak naik itu ketika kita ngomong masalah IKN ya. Ibu kota negara. Itu naik tuh Mas ya di sosial media ya. Cukup naik, tapi memang tetap orang masih banyaknya lebih ke COVID ya, walaupun sekarang udah mulai agak turun nih, jadi mulai turun segala macam. Nah, memang isu ini walaupun memang agak lumayan tinggi, tapi masih belum setinggi itu sebenarnya. Belum setinggi itu masalah perdebatan ini. Masalah 3 periode, masalah itu diundurkan segala macam ya. Dan memang kalau kita ngomong politik itu kan dia kayak bola liar ya. Jadi itu di akhir-akhir dia naik gitu ya. Nah itu kan memang ya kita bisa tebak gitu ya. Jadi memang detik ini orang ternyata masih banyak nih ngomongin masalah ya apalagi kita sekarang udah mau mulai masuk lebaran kan, orang mulai khawatir nanti bisa nggak ya mudik, bisa nggak ya lebaran segala macam gitu ya. Nah, jadi orang lebih masih membicarakannya COVID, terus membicarakan gimana survive, ya kan, gimana perekonomian gitu ya. Nah Mas, dari sekian pengalaman lu yang udah berapa tahun ini, kita coba buat sedikit simulasi ya. Kira-kira menurut lo misalkan lu ditanya nih gitu ya oleh pengambil kebijakan gitu ya, Mas Asad, dari tadi opsi-opsi tadi yang paling aman kira-kira kalau dari segi sentimen di sosial media yang mana? Menurut lo aja nggak apa-apa. Yang paling aman tuh yang paling aman apakah tadi kebijakan apa yang harus diambil? Tunda 2 tahun, 3 periode, atau udah biarin tetap gini aja? Maksudnya tetap 2 periode aja. Kalau dari sekali lagi unit analisisnya percakapan sosial media. Sebenarnya agak sulit untuk dianalisa sampai situ ya. Karena kan memang sekarang kan kalau wacananya seperti itu udah pasti orang kontra ya. Kontra dengan masalah tadi mungkin 3 periode segala macam gitu ya. Tapi memang ini kalau menurut saya masih terlalu dini lah kita ngomongin apakah ini harus seperti apa. Jadi memang masih belum bisa dianalisa seperti apa sih. Belum datanya belum kuat kali ya Mas ya. Unit analisa datanya belum terkumpul banyak gitu ya. Tapi Mas, intinya kondisi sekarang ini belum banyak yang membicarakan ini berarti di sosial media ya. Orang masih belum aware situ ya, karena tadi orang baru habis mungkin kena Omnibus Law, terus ada IKN. Ya ini tadi masih
masih terlalu early lah. Oke, masih terlalu early ya. Tapi balik lagi kita nggak tahu tiba-tiba ini bisa jadi ke depan naik ya kan, betul-betul naik ya. Berarti itu dia ya, penting sebelum mengambil kebijakan ya penting untuk edukasi dulu, betul sosialisasi dulu. Jangan sampai tiba-tiba udah ada keputusan nih, kita juga belum tersosialisasi ya. Oke. Nah, lanjut nih Mas. Dari mungkin kita udah sama-sama bisa kurang lebih ya meskipun nanti tiba-tiba mungkin dalam 2 tahun ke depan kalau muncul sosok-sosok baru, tapi kalau sekarang kita udah kurang lebih tergambar nih dari survei-survei elektabilitas yang dilakukan para lembaga-lembaga survei ya. Ada Pak Prabowo lagi di situ, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada AHY, ada Puan, ada Erlangga Hartarto gitu ya. Dan mungkin tiba-tiba nanti juga ada sosok lain. Nah, kira-kira Mas, sekali lagi current situation sekarang berdasarkan hari ini gitu ya, gimana pemetaan analisa dari segi sentimen positif, sentimen negatif, dan juga mungkin probability positif negatifnya berdasarkan calon-calon tadi. Oke, jadi sebenarnya ya nama-nama yang disurvei itu tentu ada semua ya, ada apa popularitinya, ada sentimennya segala macam. Tapi memang kalau kita ngomong saat detik ini itu masih terlalu jauh untuk ditebak ya. Artinya memang kalau kita lihat pun secara pembicaraan dia masih naik turun gitu ya. Sempat misalnya kayak kemarin pas mungkin masalah toilet Pak Erik naik gitu ya. Kemudian ada juga waktu masalahnya Pak Ganjar naik. Sekarang mungkin Kang Emil lagi naik gitu ya. Waktu juga sempat Buan naik gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat ini masih dinamika yang sangat dinamis sekali gitu ya. Bahkan mungkin waktu pas 2014 kan Pak Jokowi juga baru muncul di akhir-akhir dia jadi capres. Betul, dia di akhir-akhir betul. Jadi memang kita masih terlalu liar lah kalau kita bolanya. Tapi memang nama-nama itu ya kalau kita lihat di sosial media dia akan terus naik turun gitu ya. Naik turun ya. Betul. Dan dia kan sekarang lagi mencari formula ya. Artinya formulanya itu kan misalnya tadi dia ngetes nih. Kalau dia lewat emak-emak masuk nggak? Kalau dia lewat mungkin anak muda dapat nggak? Kalau dia lewat wirausaha dapat nggak? Nah itu kan memang dia tes formula nih. Terus nanti mungkin di akhir nanti dia akan bawa ini loh narasi yang kita mau bawa. Nah kalau balik lagi ke awal Mas tadi dari segi pertumbuhan, kan tadi kan salah satu faktor yang membuat tadi ya mungkin Pak Anies Pak Sandi menang karena ada gradual pertumbuhan sentimen positif ya. Nah kalau dari kondisi sekarang dari kacamata lo aja yang cukup konsisten gradual sentimen positifnya, yang cukup konsisten ya. Sebenarnya yang punya posisi ya kayak misalnya kan Pak Anies dia memang gubernur Jakarta. Kang Emil dia gubernur Jabar. Terus Pak Ganjar dia gubernur Jateng ya. Sama Pak Erik itu kan dia memang menteri BUMN. Bos Puan itu dia ketua DPR ya. Jadi memang ya kalau dilihat ya mereka selalu punya narasi untuk dibawa gitu ya. Artinya gini, kan nggak mungkin juga orang ujuk-ujuk tiba-tiba tampil di media terus nggak bawa narasi kan. Betul. Nah inilah alat-alat yang dia bawa gitu ya. Nah tapi memang kuncinya adalah seberapa ini kan kita ngomong bukan sprint ya, ini maraton. Jadi maksudnya seberapa kuat nih stamina-nya mereka untuk terus ngebawa sampai 2024 gitu kan. Jangan-jangan nanti tengah-tengah mereka capek nih untuk terus di situ kan. Nah itu kan tinggal kita lihat ya. 2 tahun ke depannya menjadi momen yang penting ya untuk dia tadi stamina-nya gimana nih untuk kesana. Menarik ya analogi lo. Jadi kayak ya ini kayak lari maraton ya. Jadi bukan kayak lari sprint ya. Butuh konsistensi dan kestabilan ya dalam membawa itu ya. Iya itu mungkin banyak yang udah tiba-tiba ngegas gitu ya. Tiba-tiba nanti kalau udah mau di ujung-ujung habis stamina, bensin habis, tenaga udah nggak ada. Iya menarik. Nah kira-kira Mas, menurut lo sendiri kira-kira di luar nama-nama itu ada gak mungkin siapa mungkin atau out of nowhere tiba-tiba kayak Pak Jokowi tiba-tiba muncul waktu tahun 2014 ya kan? Ada gak menurut lo, prediksi lo aja? Kemungkinan itu pasti selalu ada ya, pasti selalu ada. Misalnya entah mungkin dari Panglima TNI kayak, dari Kapolri kayak, dari calon-calon kepala daerah yang sekarang ada, mungkin entah kepala daerah mungkin di sebuah kota atau sebuah provinsi, pasti akan ada aja. Itu pasti akan ada peluang itu pasti akan ada ya, karena memang tadi kan ini politik ini nggak bisa ditebak nih. Tiba-tiba ini muncul naik terus tiba-tiba dia maju ya, bonus ya kan. Nah kalau kita benchmarking ya atau perbandingan sedikit ke 2019 nggak bisa dibohongi gitu ya, suhunya tinggi Mas, panas gitu ya. Nah 2024 gimana menurut lo? Akan lebih panas atau akan lebih adem? Sebenarnya kan waktu itu 19 itu mungkin dia panas itu kan karena dibawanya dari DKI ya. Waktu dari zaman DKI isunya sudah dibawa sampai ke 19 itu memang dia tinggi ya. Tapi memang begitu pas Pak
Prabowo dan Pak Sandi masuk ke kabinet ya sebenarnya tensinya sudah cukup turun ya. Sudah cukup turun karena kan memang ya ini yang kompetisi sudah selesai nih gitu. Mereka udah beres gitu ya. Tapi memang narasi itu masih terus dibangun tuh, narasi mungkin anti pemerintah segala macam ya. Nah, tapi nggak sepanas waktu itu kan tetap ya. Itu betul. Karena memang tadi kan ya tokoh atasnya udah masuk nih. Udah masuk. Iya. Kok ternyata nggak segampang itu ya. Kayaknya banyak yang kecewa juga. Kenapa sih masuk segala macam gitu ya. Tentu namanya orang kan kita nggak bisa tebak. Namanya orang pasti kan ada ekspektasi segala macam gitu ya. Tapi memang namanya politik ya itu menurut saya lumrah saja gitu ya. Artinya memang ya itulah demokrasi gitu loh. Maksudnya demokrasi itu kan memang kita adu ide, adu gagasan ya. Memang yang jadi tidak sehat itu kemarin itu adalah sampai ya akhirnya mainnya ke personal. Itu kan yang jadi problem kan. Sebenarnya kalau misalnya masih tataran ide, gagasan, karya-karya nggak apa-apa. Tapi begitu udah masuk ke apalagi sampai ke suku, agama, ras itu yang disayangkan sebenarnya. Jadi artinya ya ayolah berkompetisi secara sehat gitu ya. Dimana ya jangan sampai akhirnya yang personal kita nih yang dikorbankan gitu loh. Gitu. Karena ada sampai waktu itu saya dengar ada yang di grup keluarga aja sampai berantem gitu ya. Ini masa keluarga udah dari awalnya dia senang-senang cuma politik sampai kayak gitu sih gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya nggak sehat lah. Artinya politik jangan sampai mengganggu ke keluarga juga. Nah menarik nih gara-gara ada hook sedikit dari lo ya. Gue nggak bisa pungkiri bahwa 2019 tadi ya memang panasnya karena banyak di situ bukan gagasan yang ada sih gagasan tapi mungkin yang naik ke permukaan mungkin kan tadi ya pertarungan identitas personal yang tadi lo bilang. Nah ada harapan sebenarnya dari saya pribadi di 2024 kita naik secara kualitas secara bangsa gitu ya yang kita akan bertarung itu tadi ide gagasan. Tapi menurut lo sendiri apa yang terjadi dari analisa sekarang ya di sosial media 2024 apakah kita masih akan terus berkutat masalah identitas ataukah kita emang udah akan naik level ke pertarungan ide dan gagasan? Sebenarnya itu kan memang proses yang cukup panjang ya untuk masuk ke ide gagasan itu. Ya kita belajar ke situ. Artinya ya kalau kita ngomong 5 tahun atau bahkan 10 tahun mungkin orang-orangnya masih mayoritas mirip-mirip ya sama-sama. Artinya memang ya mungkin sudah mulai ada masuk ke gagasan kayak mungkin waktu pas dulu ada yang anak muda segala macam, partai anak muda segala macam. Tapi kan memang itu not enough ya, masih belum cukup. Tapi itu udah mulai dibangun gitu ya, mulai dibangun. Sekarang juga mungkin partai-partai yang tua kayak misalnya Golkar udah mulai ngangkat anak muda juga, PDI udah mulai ngangkat anak muda juga. Artinya memang ketika anak muda ini mulai mulai maju, mulai masuk, ya harapannya tadi ya mereka nggak ikut pusaran yang lama ini ya. Itu harusnya ide-ide gagasan itu mulai dapet ya. Apalagi gini. Sekarang kita ngomong teknologi ya. Teknologi itu bisa ngerubah banyak hal. Artinya kalau dulu mungkin orang bisa compete dengan uang, baliho, segala macam kuat-kuatan modal. Mungkin sekarang dengan media ini bisa lebih mudah. Maksudnya bukan lebih mudah ya. Bisa lebih punya peluang lah untuk mereka itu bisa compete tanpa harus modalnya gede gitu ya. Modal tetap ada tapi mungkin tetap ya bisa efisien lah. Nggak sejor-joran dulu ya. Berarti mungkin yang gue tangkap ya tadi yang lo bilang adalah supaya kita berkembang dari segi pertarungan gitu ya, nggak cuman identitas, butuh partisipatif anak muda gitu ya, butuh juga teknologi ini kita manfaatkan tadi untuk membangun ide baru, gagasan baru yang akan dipertandingkan nanti gitu ya. Menarik. Nah terus Mas, kira-kira ngelihat kondisi sekarang gitu ya, ngelihat kondisi sekarang yang 2022 ini, kira-kira dari apa yang perlu diangkat jadi sebuah gagasan menurut lo dan itu bisa mencerdaskan? Maksudnya gini, ya kan banyak ya sekarang isu perekonomian, isu kesehatan, isu pendidikan dan segala macamnya. Kira-kira apa sih yang perlu sosok-sosok ini angkat yang akhirnya gagasan ini mendapat sentimen positif nantinya dari masyarakat? Jadi kan sebenarnya kan orang itu simple ya. Ketika misalnya dia punya ide, kemudian dia jadikan itu sebuah karya, kemudian jadikan itu sebuah impact. Simple banget gitu ya. Nah, ketika misalnya mereka nggak punya belum sampai ke impact, at least dia sudah muncul karyanya. Kalau belum sampai karyanya, at least dia sudah muncul idenya. Nah sebenarnya itu aja yang tinggal mereka bangun. Ini masalahnya banyak gitu kan, masalah perekonomian kayak, masalah kesehatan kayak, masalah apapun banyak. Nah tinggal ide mereka apa di situ.
Kalau misalnya mereka pengambil keputusan, mereka itu punya otorisasi bus itu, ya harusnya dia sampai ke karya gitu ya, harus sama sampai ke implementasi gitu ya. Bahkan ketika mungkin dia sudah punya track record, artinya sekian tahun, ya dia harus sampai ke impact gitu ya. Artinya asal itu bisa ditunjukkan oleh mereka, harusnya itu sentimennya cukup positif, karena sekarang orang itu kan udah pinter. Artinya gini, mereka itu bisa cek apapun kok gitu loh, cek apapun di sosial media itu mereka bisa cek gitu loh, si ini gimana, itu terbuka, transparan. Jadi ketika misalnya mereka akhirnya bisa nunjukin itu dalam bentuk karya, dalam bentuk impact, orang pasti akan ngeliat, Jadi sekarang bukan eranya lagi buat pura-pura ya, pura-pura nih gue gini segala macam, tapi memang ya tunjukin aja. Ketika tunjukin orang lihat kok. Oke, jadi menarik ya, key learning point-nya gini ya, berarti bagi siapapun gitu ya yang akan naik gitu ya, ataupun juga dari mulai pusat sampai daerah, tadi sebenarnya sederhana untuk menghasilkan sentimen positif ya, ide menghasilkan karya diimplementasi, implementasi menghasilkan impact. Iya, jadi nggak ada lagi zaman-zaman orang jual narasi doang tanpa impactnya nggak kerasa ya. Menarik, itu berarti yang bisa jadi masukan juga ya, bahwa yang kita butuh adalah bagaimana impact dari ide lu ini ke kita jadi sebuah solusi ya. Oke, Mas Asad, mungkin kita udah mau closing ya. Namanya sistem kan balik lagi ya, mungkin ya ada yang belum sempurna. Menuju kesempurnaan, tapi tetap aja ada mungkin ketidaksempurnaan dari sistem, termasuk sistem analisis tadi ya, narasi media online maupun percakapan sosial media yang lu lagi buat sekarang atau udah lo jalankan bertahun-tahun ini. Menurut lo sendiri dari self evaluation lo, apa yang menjadi kelemahannya? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bilang sosial media ini bukan alat substitusi ya, dia memang komplementer. Artinya memang tidak semua daerah, let's say di Indonesia, bahkan jangan di Indonesia, di Jawa pun mungkin nggak semua daerah itu sudah setinggi itu aktivitas sosial medianya gitu ya. Artinya mereka nggak semuanya diomongin di media sosial, mereka masih banyak interaksi sosial secara offline atau secara segala macam. Nah, memang itu yang nggak bisa di-capture oleh media sosial gitu loh. Jadi memang kalau kita lihat ya sifatnya kita tetap komplementer ya. Oke. Jadi kita mengkomplement tadi media-media offline segala macam, tetap harus butuh tadi mungkin survei, electability segala macam gitu ya. Tapi mungkin untuk di kota-kota besar itu sudah mulai bisa capture cukup banyak lah, cukup banyak gitu ya. Nah kalau kita ngomong tadi mungkin lebih ke presiden, ya dia banyak nih daerah yang belum terjamah di apa, aktivitas sosial media belum tinggi ya, gitu ya. Walaupun memang orang udah, kalau kita bilang punya akun, tapi mungkin aktivitasnya kan mungkin nggak banyak gitu ya. Sehingga tadi ya kadang-kadang mungkin orang nggak suka tapi ngeluhnya mungkin nggak di media sosial, tapi ngeluhnya langsung sama warga segala macam, kan bisa kayak gitu. Masih banyak juga yang kayak gitu ya. Nah sedikit gue mau coba twist dari yang tadi lo bilang, Mas. Gue baca di Amerika, di Inggris, di Jerman atau di Australia, dalam setiap election ya, dalam setiap pemilihan gitu, bahwa siapapun yang menang di sosial media dia akan menang secara kondisi faktualnya. Gitu. Ada beberapa riset gue baca dari Harvard, dari Stanford. Ini akan kejadian gak di Indonesia? Prediksi lo aja, yang menang di sosial media akan menang secara faktual ya. Oke. Beberapa kali pemilihan memang seperti itu faktanya ya. Artinya memang yang menang di sosial media dia juga terrefleksi ya. Walaupun tidak semuanya ya, tapi memang majority ya. Karena tadi orang ini sekarang udah mulai melek teknologi, orang mulai melek sosial media, sehingga ya bisa jadi kemenangan di media sosial terrefleksi dengan kemenangan di bilik suara gitu ya. Jadi memang ya, tapi tadi nggak bisa sepenuhnya kita percaya di situ ya. Tadi karena faktornya banyak tuh. Apakah daerahnya semua bercakup? Apakah orang-orangnya ini tadi jangan sampai ini nyata noise nih. Tadi kan kayaknya ada orang yang ngomongnya banyak tapi ternyata itu adalah bot, atau misalnya dia adalah ternyata bukan orang asli. Jadi ya tadi noise ya, jadi bot tapi tadi impact karyanya juga nggak ada gitu ya. Itu juga nggak akan ngaruh ya menurut lo ya, karena masyarakat yang juga semakin teredukasi ya. Oke, menarik, Mas. Terakhir, nah anak muda hari ini kan ya nggak bisa dipungkiri ya, pengguna sosial media terbanyak, gitu ya. Apapun ya, mau dia nge-tweet, mau dia snapgram lah, segala macam ya. Nah, gimana lu bisa menganalisa gitu dan memberikan sebuah saran supaya anak-anak muda ini melalui sosial media mereka bisa menjadi generasi yang cerdas, ya. Balik lagi ya, nggak cuman tadi terbangun, terinfluencing narasi-narasi yang sebenarnya itu tadi nggak ada impactnya, tapi dalam kacamata politik sekali lagi.
Oke, jadi sebenarnya formulanya kayak tadi ya, ada ide, karya, impact gitu ya. Jadi memang anak muda sekarang itu menurut saya lebih powerful dibandingkan zaman dulu ya. Artinya mereka bisa memiliki karya gitu ya. Even misalnya mereka nggak punya modal gitu ya, ya mereka bisa urunan lah, mereka bisa segala macam. Dan di luar sana tuh ada banyak tuh orang yang mungkin anak-anak muda yang mungkin udah concern kayak climate change lah, terkait mungkin ekonomi lah, itu banyak banget gitu. Artinya sekarang udah bukan lagi alasan bahwa saya masih muda nih, saya masih nanti aja deh kalau ngurusin politik, saya masih nanti aja ngurusin ekonomi, enggak juga. Artinya mereka bisa aja kalau misalnya mereka sudah punya idenya, mereka tinggal karyakan sampai dapat impact gitu ya. At least kalau mereka nggak punya ide, mereka bisa mensupport orang-orang yang punya ide ini. At least support dia itu punya makna juga gitu loh. Jadi ya orang ketika saya punya ide dan memang cukup bagus gitu ya, dan memang make sense lah ya, ya kita support gitu ya. Anak-anak muda ini memang harus bareng gitu ya, dan itulah kekuatan anak muda di situ. Ketika mereka bareng-bareng ya mereka jadi powerful. Ketika mereka tercerai-berai mereka nggak akan powerful. Simple banget. Oke, berarti gue nangkepnya poin lo yang pertama tadi bahwa nggak ada alasan lagi untuk anak muda apatis, ya kan? Karena tadi meskipun lu nggak bisa punya ide dan karya, setidaknya lu bisa mendukung orang yang punya ide dan punya karya dan punya impact. Jadi jangan sampai apatis ya. Yang kedua, gue setuju nih, ini juga ada di dalam salah satu deck gue kebetulan nih, bahwa anak muda itu kuat karena punya kolektivitas sosial gitu ya. Jadi akhirnya powerful. Iya, benar, setuju. Oke, Mas Asad, thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol ya. Jadi kita teredukasi bahwa ya anak muda nggak boleh lagi apatis, nggak boleh lagi nggak tahu politik, karena balik lagi sekarang semua bisa dianalisa dan punya influencing kok dari sosial media gitu. Mas Asad, sukses buat No Limit, sukses dan sehat terus buat lo. Thank you Mas, sampai ketemu lagi. Thank you guys, sampai ketemu lagi. Thank you.